Bayangkan kembali ke masa ketika internet masih merupakan hal baru bagi banyak orang. Gagasan untuk membeli sesuatu tanpa menyentuhnya, tanpa melihatnya secara langsung, terdengar sangat aneh. Bahkan, mungkin dianggap sebagai ide yang mustahil atau gila. Perdagangan hanya terjadi di toko fisik, di pasar, atau melalui pesanan pos tradisional. Kepercayaan dibangun melalui interaksi tatap muka dan melihat barangnya langsung. Dunia belum siap untuk berbelanja dari balik layar komputer. Namun, di tengah keraguan yang meluas itu, benih-benih perubahan mulai ditanam. Beberapa individu dan kelompok visioner melihat potensi besar dalam jaringan global yang baru lahir ini. Mereka percaya bahwa internet bisa menjadi platform untuk perdagangan. Transaksi online pertama mulai terjadi, seringkali dalam skala kecil dan eksperimental. Konon, salah satu transaksi komersial pertama yang tercatat adalah pesanan pizza dari Pizza Hut pada tahun 1994. Sebuah langkah kecil yang membuka jalan. Di era yang penuh ketidakpastian itu, muncul para pionir sejati. Mereka adalah individu dan perusahaan yang berani menantang status quo. Mereka melihat masa depan di mana perdagangan tidak lagi terikat pada lokasi fisik. Dua nama besar yang segera muncul adalah eBay dan Amazon. Mereka bukan yang pertama, tetapi mereka adalah yang paling gigih dan visioner. Mereka memiliki mimpi besar untuk membangun platform yang menghubungkan penjual dan pembeli dari seluruh dunia. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka menghadapi rintangan yang luar biasa besar. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan. Bagaimana meyakinkan orang untuk memasukkan informasi kartu kredit mereka ke situs web yang belum dikenal? Pembayaran online masih sangat primitif dan belum teruji keamanannya. Risiko penipuan terasa sangat nyata bagi konsumen. Para pionir harus menemukan cara untuk menjamin keamanan transaksi. Tantangan lain yang tak kalah rumit adalah logistik. Bagaimana cara mengirimkan barang yang dibeli secara online ke tangan pembeli di lokasi yang berbeda? Infrastruktur pengiriman belum siap untuk volume sebesar itu. Mengelola inventaris, pengemasan, dan pengiriman untuk ribuan, bahkan jutaan, pesanan adalah labirin yang rumit. Para pionir harus membangun sistem dari nol. Mereka harus memecahkan masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Selain itu, mereka harus meyakinkan masyarakat luas. Mereka harus mengubah kebiasaan berbelanja yang sudah mengakar selama berabad-abad. Mereka harus menunjukkan bahwa berbelanja online itu nyaman, aman, dan menguntungkan. Para pionir ini tidak menyerah. Mereka memiliki visi yang kuat tentang masa depan perdagangan. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi keamanan. Mereka mengembangkan sistem pembayaran yang lebih handal. Mereka membangun jaringan logistik yang efisien. Mereka berinovasi dalam manajemen rantai pasok. Mereka belajar dari setiap kesalahan dan terus meningkatkan layanan mereka. Mereka juga fokus pada pengalaman pelanggan. Mereka membuat platform yang mudah digunakan. Mereka menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Mereka membangun reputasi berdasarkan kepercayaan dan keandalan. Perlahan tapi pasti, kerja keras mereka membuahkan hasil. Semakin banyak orang mulai mencoba berbelanja online. Mereka menemukan kenyamanan dan pilihan yang lebih luas. Kepercayaan mulai tumbuh. eBay menjadi pasar global untuk barang baru dan bekas, memberdayakan individu untuk berdagang. Amazon mulai dari menjual buku, lalu berkembang menjadi toko segalanya, menetapkan standar baru dalam layanan pelanggan dan pengiriman. Mereka tidak hanya menciptakan bisnis baru, tetapi juga merevolusi industri retail. Mereka memaksa toko-toko tradisional untuk beradaptasi atau tertinggal. Mereka membuka peluang baru bagi jutaan bisnis kecil. Kisah kelahiran e-commerce adalah kisah tentang visi, ketekunan, dan inovasi. Ini adalah bukti bahwa ide-ide yang awalnya dianggap gila bisa menjadi kenyataan yang mengubah dunia. Dari pesanan pizza sederhana hingga dominasi pasar global. Ini adalah inspirasi bagi siapapun yang memiliki ide besar. Tantangan akan selalu ada, keraguan akan selalu muncul. Tetapi dengan visi yang jelas dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, revolusi berikutnya bisa dimulai dari ide Anda.